Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Gani. Hari ini kita akan membahas materi singkat tentang rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Bagaimana caranya? Siapa yang melakukan? Dan apa aja jurnalnya? Di sini kita akan bahas secara singkat tentang rekonsiliasi bank. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki akun di bank untuk menyimpan uang. Uang tunai umumnya hanya kas kecil saja. Setiap pengeluaran kas itu menggunakan cek. Begitu juga pendapatan langsung disetor dan disimpan ke bank. Jadi, bank dan perusahaan mencatat semua transaksi yang terjadi. Namun demikian, sering ditemukan selisih antara catatan perusahaan dengan bank karena adanya transaksi yang belum dicatat atau ada kesalahan pencatatan. Misal, biaya admin bank, cek yang belum diuangkan, pembagian bunga, dan lain-lain. Baik, kita harus mengetahui dulu apa arti dari rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses penyelesaian informasi catatan kas menurut nasabah dan bank. Rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Mengapa perlu dilakukan rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank perlu dilakukan untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Selain itu, untuk mengetahui jumlah penerimaan ataupun pengeluaran yang belum tercatat oleh perusahaan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Rekonsiliasi bank harus dilakukan karena informasi yang terdapat pada laporan bank merupakan catatan bank dari semua transaksi rekening bank perusahaan selama sebulan terakhir. Coba kita lihat gambar ilustrasinya. Di sini ada gambar kertas, kita artikan sebagai pihak perusahaan. Kemudian ada gambar segitiga dengan balok panjang, kita bilang ini pihak bank. Nah, dari sini di akhir bulan buku perusahaan itu mencatat kasnya sebesar 1.500. Kemudian di bank mencatat kasnya sebesar 1.760. Nah, kenapa tidak sama? Di sini ada perbedaan sebesar 260. Apa yang terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Maka dibuatlah rekonsiliasi bank untuk mengatasi semua perbedaan yang terjadi. Ada beberapa faktor yang umumnya menyebabkan perbedaan catatan bank dan perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Faktor ini terjadi karena setoran yang dikirimkan oleh perusahaan ke bank pada akhir bulan belum diterima oleh pihak bank sampai pada bulan berikutnya. Jadi dalam arti kita contohkan misalnya kita adalah seorang pegawai admin keuangan, rupanya pada hari itu transaksi pendapatan atau penerimaan kas sangat sering terjadi, menyebabkan kita terlambat menyetor uangnya ke bank. Nah, jadi di perusahaan itu sudah dicatat sebagai pendapatan, tetapi di bank itu belum dicatat karena ya uangnya belum kita berikan kepada pihak bank. Yang kedua adalah outstanding check atau cek yang beredar. Nah, ini merupakan cek yang sudah tercatat atau dikeluarkan oleh perusahaan, namun si pemegang cek belum menguangkan uangnya ke bank. Jadi masih di tangannya. Dalam arti kita sudah mengeluarkan cek untuk melakukan pembayaran, tetapi si pemegang cek belum mencairkan
ke bank, sehingga pihak perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran, pihak bank belum, karena ya uangnya masih pada pemegang cek tersebut. Yang ketiga adalah cek kosong, blank check. Nah, untuk cek kosong ini bukan berarti ceknya ini benar kosong atau tidak ada atau seperti kertas APS putih gitu ya. Ini maksudnya adalah bank tidak mencairkan uang karena kurangnya dana setoran perusahaan. Tuh. Jadi misalnya kita sudah mendapatkan cek kosong atau kita sudah mendapatkan cek dari pelanggan kita, pada saat kita uangkan rupanya dananya tidak cukup. Misalnya kita mendapat 5.000, rupanya pada saat kita uangkan, uang di bank itu hanya sejumlah 4.500. Nah, sehingga pihak bank tidak bisa memberikan atau mencairkan dananya ke kita. Nah, itulah cek kosong. Kemudian ada bank collection. Nah, ini bank collect atau penagihan melalui bank. Jadi penerimaan kas yang telah dicatat oleh bank dalam bentuk rekening. Tetapi pemilik rekening belum mencatat penerimaan kas tersebut. Kemudian ada jasa giro. Juga ada error in recording. Jadi error in recording ini seperti kesalahan pencatatan. Baik bisa dilakukan oleh pihak bank ataupun dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi misalnya dia bisa mencatat 147, bisa mencatat 174. Nah, begitu. Ini adalah beberapa faktor saja yang sering muncul dalam rekonsiliasi. Ini adalah contoh bentuk dari rekonsiliasi bank. Baik, agar lebih memahami tentang rekonsiliasi bank, maka kita akan mengerjakan contoh soal. Coba lihat contoh soal. Pada tanggal 1 Juli 2017, saldo akun bank aman di PT Bergerak Maju menunjukkan jumlah sebesar 16.469.140.000 dan saldo rekening koran berjumlah 18.642.280.000. Data transaksi di bulan Juli adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk lebih mudah dalam mengerjakan soal rekonsiliasi bank ini, maka kita harus tahu mana yang masuk ke perusahaan dan mana saja transaksi yang masuk ke bank. Nah, jika begitu silakan diambil kertas dan pulpennya, kita akan coba untuk membedakan mana saja yang masuk di perusahaan dan mana saja yang masuk ke bank. Nah, untuk yang A, tanggal 2 Juli, setoran sebesar 2.061.450.000 belum dicatat oleh pihak bank. Nah, ini masuk ke dalam setoran dalam perjalanan. Jadi pihak bank belum mencatatnya. Nah, kemudian yang B, sebuah cek yang diterima dari PT XY berjumlah 319.000 dikembalikan oleh pihak bank karena dana tidak cukup. Nah, jadi ini adalah cek kosong. Cek kosong masuk ke perusahaan, jadi mengurangi. Yang C adalah cek yang belum diuangkan atau cek yang masih beredar. Jadi cek yang beredar masuk ke bank. Kemudian cek yang D, cek nomor 231 senilai 178.000 dicatat dalam pembukuan perusahaan 187.000 untuk pembayaran perbaikan kendaraan. Nah, ini yang D adalah kesalahan pencatatan. Kita lihat kesalahan pencatatan oleh pembukuan perusahaan. Jadi masuk ke perusahaan. Kemudian yang E, cek yang ditarik oleh PT OK telah salah dibukukan ke dalam rekening PT Bergerak Maju. Jadi bank salah membukukan sehingga ini adalah kesalahan bank masuk ke bank. Yang F, bank telah menagihkan piutang wesel sebesar 3.100.000 termasuk biaya bunga.
Nah, bisa ini adalah jasa yang diberikan oleh bank. Jadi sudah dicatat bank tapi belum dicatat perusahaan. Jadi masuk ke perusahaan. Yang dia adalah biaya admin bank sebesar 11.400 belum dicatat perusahaan. Biaya admin ini mengurangi atau masuk ke perusahaan dan mengurangi. Nah, jadi jika sudah tahu untuk membedakan mana yang masuk ke perusahaan dan mana masuk ke bank, maka kita akan lebih mudah dalam pengerjaannya. Oke, jika kita sudah membedakan mana yang masuk ke bank, juga mana transaksi yang masuk ke perusahaan, maka kita bisa langsung membuat laporan rekonsiliasi banknya. Jadi, laporan rekonsiliasi banknya seperti ini. Nah, di sini ada saldo bank, di sini juga ada saldo perusahaan. Tuh, untuk yang di bank transaksinya, yang menambah yaitu setoran dalam perjalanan, kemudian koreksi kesalahan bank, mengurangi cek-cek yang beredar. Untuk di perusahaan, penambahan itu penerimaan wesel, pendapatan bunga, kesalahan pembukuan, yang mengurangi adalah biaya admin bank dan cek kosong. Sehingga jika kita jumlahkan, muncullah saldo yang benar sejumlah 19.247.740.000. Nah, jadi saldo antara bank dan perusahaan itu sama atau balance. Sebesar 19.247.740.000. Nah, jadi selesai. Begitulah pembuatan laporan rekonsiliasi banknya. Untuk jurnal penyelesaian yang kita catat hanya di transaksi perusahaan saja. Jadi di sini ada penerimaan wesel, pendapatan bunga, kesalahan pembukuan dengan biaya admin bank dan cek kosong. Nah, jadi jurnal penyelesaiannya adalah kas pada piutang wesel pendapatan bunga. Nah, jadi kas itu sebesar 3.100.000, piutang wesel 3 juta dan pendapatan bunga 100.000. Kemudian ada kesalahan pembukuan, jadi jurnal penyelesaiannya kas pada biaya perbaikan kendaraan berjumlah 9.000. Yang ketiga ada biaya admin pada kas berjumlah 11.400. Yang keempat piutang dagang pada kas berjumlah 319.000. Nah, ini adalah jurnal penyelesaiannya. Dan jurnal penyelesaian sudah selesai kita kerjakan. Jika kita sudah mengetahui transaksi mana saja yang sebagai penambah maupun sebagai pengurang di perusahaan ataupun di bank, maka kita akan lebih mudah dalam mengerjakan soal rekonsiliasi bank. Nah, jadi sampai di sini cukup sekian materi untuk hari ini tentang rekonsiliasi bank. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.